Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pengalaman manusia yang melampaui ego atau rasa diri individu. Psikologi ini menggabungkan teori-teori psikolog modern dengan ide-ide dari berbagai tradisi agama dan budaya. Psikologi transpersonal bertujuan untuk memahami makna dan tujuan yang lebih baik di dalam pengalaman-pengalaman manusia. Psikologi ini berusaha untuk mengungkapkan ranah yang lebih dalam, yaitu jiwa. Beberapa hal yang dipelajari dalam psikologi transpersonal antara lain adalah aspek spiritual, yaitu mistis atau transcendent dari kehidupan manusia, maupun kemampuan luar biasa yang melebihi batas-batas psikologi kontemporer seperti telepati dan psikokinesis, dan serta nilai-nilai hidup dan prinsip hidup. Psikologi transpersonal muncul dari kesadaran para psikolog akan problem kemanusiaan yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta berikut adalah beberapa tokoh yang terlibat dalam psikologi transpersonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Dadatul Aish dengan NIM 0603524044. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori psikologi transpersonal dengan tokoh Charles Sturt. Sturt lahir pada tahun 1937 di Amerika Serikat. Dia adalah seorang psikolog Amerika yang sangat berpengaruh dalam pengembangan psikologi transpersonal, sebuah cabang psikologi yang berfokus pada aspek-aspek spiritual dan transenden dari pengalaman manusia. Tart dikenal karena karyanya yang menggabungkan psikologi, spiritualitas, dan kesadaran dengan pendekatan yang lebih ilmiah. Sebagai salah satu tokoh utama dalam psikologi transpersonal, ia telah berkontribusi secara signifikan dalam penelitian kesadaran, meditasi, dan pengalaman-pengalaman transenden seperti out-of-body experience dan pengalaman mistik. Psikologi transpersonal adalah aliran dalam psikologi yang berkembang pada tahun 1960-an sampai 1970-an, yang dimana reaksi terhadap pendekatan psikologi tradisional seperti behaviorisme dan psikoanalisis yang dianggap terlalu mengabaikan aspek-aspek spiritual dan transenden dari pengalaman manusia. Tokoh-tokoh utama dalam psikologi transpersonal termasuk Abraham Maslow, Stanislav Grof, Ken Wilber, dan Charles Sturt. Psikologi transpersonal menekankan bahwa ada lebih dari sekadar aspek fisik dan psikologis dalam diri manusia, yaitu dimensi spiritual dan kesadaran yang lebih tinggi. Aliran ini berfokus pada pengalaman-pengalaman yang melampaui batas-batas ego individu, seperti kesadaran transenden, pengalaman mistik, dan juga pencerahan. Charles Sturt dikenal karena karyanya yang berfokus pada pengalaman kesadaran yang melampaui keadaan normal. Dalam bukunya yang sangat berpengaruh, yang dengan berjudul Altered States of Consciousness pada tahun 1972, Sturt meneliti berbagai keadaan kesadaran yang berubah yang mencakup pengalaman-pengalaman seperti meditasi, hipnosis, pengalaman out of body, psikedelik, dan pengalaman mistik. Sturt berpendapat bahwa pengalaman-pengalaman ini meskipun berbeda dari kesadaran biasa yang kita alami sehari-hari, tetap dapat dianalisis dan dipahami melalui pendekatan ilmiah yang sistematis. Dalam konteks ini, kesadaran bukanlah satu keadaan tetap atau statis, melainkan suatu spektrum dengan banyak tingkat atau dimensi. Sturt berusaha mengembangkan metode ilmiah untuk mempelajari keadaan-keadaan kesadaran ini, yang dianggapnya dapat memberikan wawasan penting mengenai spiritualitas, pencerahan, dan potensi manusia. Salah satu kontribusi penting dari Charles Sturt adalah pendekatannya yang objektif dan ilmiah terhadap penelitian kesadaran. Banyak dari rekan-rekan transpersonal lainnya cenderung menekankan pengalaman pribadi dan introspeksi dalam mempelajari kesadaran, tetapi Sturt berusaha memvalidasi pengalaman-pengalaman tersebut dengan cara yang lebih sistematis dan terukur. Sturt menggunakan metode eksperimen dan pengukuran fisiologis
untuk menganalisis bagaimana kesadaran dapat dirubah, baik melalui meditasi, hipnosis, atau penggunaan psikedelik. Ia percaya bahwa kesadaran bisa dipelajari secara ilmiah, meskipun pengalaman transenden seringkali berada di luar batasan pemahaman konvensional. Adapun karya-karya yang ditulis oleh Charles Sturt, yang pertama ada Altered State of Consciousness, The Out-of-Body Experience, Transpersonal Psychology, State of Consciousness. Walaupun beberapa ide-ide yang diusungnya masih dianggap kontroversial dalam komunitas ilmiah, Sturt tetap menjadi salah satu pionir dalam memahami kesadaran dan pengalamannya yang lebih dalam, serta telah membuka jalan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut dalam psikologi transpersonal dan penelitian kesadaran. Robert Fraser, lahir pada 19 Maret 1940, adalah seorang psikolog, pendidik, penulis, dan sufi asal Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri Institute of Transpersonal Psychology, yang sekarang adalah Sophia University, di Palo Alto, California. Fraser juga memiliki kontribusi besar dalam bidang psikologi transpersonal, yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transenden ke dalam studi psikologi. Robert Fraser lahir dan dibesarkan di Amerika Serikat. Ia meraih gelar doktor di bidang psikologi sosial dari Universitas Harvard, di mana ia juga melakukan penelitian tentang hubungan antar pribadi dan pengaruh sosial. Di Harvard, ia terinspirasi oleh perkembangan psikologi humanistik dan transpersonal, yang mulai mendapat perhatian pada masa itu. Selain pendidikan formalnya, Fraser juga memiliki minat mendalam terhadap spiritualitas. Ia kemudian menjadi murid dari beberapa tradisi spiritual, termasuk Sufisme, yang kelak menjadi bagian integral dari pekerjaannya. Kontribusi Robert dalam psikologi transpersonal. Yang pertama ada pendekatan transpersonal. Psikologi transpersonal berfokus pada dimensi pengalaman manusia yang melampaui ego, termasuk spiritualitas, makna hidup, dan transformasi pribadi. Fraser menekankan pentingnya memasukkan elemen-elemen spiritual ke dalam pendekatan psikoterapi untuk membantu individu mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri. Yang kedua, ada Institut Psikologi Transpersonal. Pada tahun 1975, Fraser mendirikan Institute of Transpersonal Psychology bersama rekan-rekannya. Lembaga ini bertujuan untuk mengintegrasikan dimensi psikologis, emosional, dan spiritual dalam pendidikan dan penelitian psikologi. Lembaga tersebut menjadi pelopor dalam bidang psikologi transpersonal di dunia akademik. Yang ketiga dan yang terakhir ada karya spiritual dan psikologi sufi. Fraser adalah seorang sufi yang mendalami tradisi Islam mistis. Ia menjadi bagian dari tarekat sufi dan menulis banyak buku tentang bagaimana ajaran sufisme dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam psikoterapi dan pengembangan pribadi. Ken Wilber adalah seorang filsuf dan penulis asal Amerika yang dikenal luas karena karya-karyanya dalam bidang psikologi, filsafat, dan spiritualitas, terutama dalam konteks transpersonal psikologi atau psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal sendiri adalah cabang dari psikologi yang mengkaji dimensi-dimensi spiritual dan kesadaran manusia yang lebih tinggi. Wilber adalah tokoh utama yang memperkenalkan dan mengembangkan pendekatan integral dalam memahami manusia yang memadukan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Konsep utama dalam psikologi transpersonal ala Ken Wilber adalah model akal all quadrants all levels. Salah satu konsep utama dalam teori Wilber adalah model akal yang mengklaim bahwa untuk memahami pengalaman manusia secara utuh, kita perlu melihatnya dari 4 sudut pandang kuadrat dan pada berbagai tingkat perkembangan kesadaran levels. Keempat kuadran tersebut meliputi kuadran interior individu, mengacu pada pengalaman pribadi dan interior individu seperti perasaan, pikiran, dan kesadaran. Kuadran exterior individu mengacu pada tindakan, perilaku, dan aspek-aspek yang dapat diobservasi dari individu. Kuadran interior kolektif mengacu pada nilai-nilai budaya dan makna yang dibentuk dalam interaksi antar individu.
kuadran exterior kolektif mengacu pada struktur sosial dan sistem yang dibentuk oleh kelompok masyarakat. Kedua, proses perkembangan kesadaran. Wilber juga menjelaskan bahwa manusia berkembang melalui berbagai tingkat kesadaran. Dalam pandangannya, kesadaran manusia bergerak melalui jalur tertentu dari tingkat yang lebih sederhana menuju tingkat yang lebih kompleks. Ketiga, transpersonal sebagai penyatuan dengan keberadaan yang lebih tinggi. Psikologi transpersonal dalam karya Wilber tidak hanya terbatas pada pencapaian kesadaran diri, tetapi juga mencakup pencapaian kesatuan dengan alam semesta atau keberadaan yang lebih tinggi. Ini melibatkan pengalaman mistik atau spiritual yang seringkali dilihat dalam berbagai tradisi spiritual dunia seperti meditasi atau pencerahan. Integrasi antar sains. Keempat, integrasi antara sains dan spiritual. Wilber berusaha untuk mengintegrasi sains modern dengan spiritual. Menurutnya, pendekatan integral yang mencakup semua aspek manusia, fisik, mental, sosial, dan spiritual adalah cara yang paling komprehensif untuk memahami kehidupan dan eksistensi manusia. 5. Wilber 5 Elements. Dalam pendekatannya, Wilber juga mengenalkan 5 elemen dasar yang membentuk realitas dan pengalaman manusia. Pertama, wilayah, teritori, realitas fisik dan non-fisik tempat manusia berada. 2. Peta, perspektif atau cara pandang yang digunakan untuk memahami realitas. 3. Praktik, teknik atau metode untuk mengubah kesadaran seperti meditasi, transendensi, perjalanan untuk melampaui identitas ego dan mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Kelima, pencerahan, tujuan akhir dari banyak tradisi spiritual, yaitu kesadaran penuh dan kesatuan dengan alam semesta. Psikologi transpersonal dalam konteks Indonesia adalah konsep-konsep Wilber ini tentu sangat relevan dalam konteks Indonesia yang kaya akan tradisi spiritualnya dan keagamaannya. Banyak elemen dari pemikiran Wilber dapat diselaraskan dengan berbagai praktik spiritual yang sudah ada seperti dalam ajaran Hindu-Buddha, mistisisme, Islam seperti tasawuf, atau bahkan dalam praktik-praktik tradisional Indonesia yang berfokus pada harmoni antar tubuh, pikiran, dan jiwa. Meskipun karya-karya Wilber terutama ditulis dalam bahasa Inggris, banyak pemikir dan praktisi psikologi di Indonesia yang mulai mengadaptasi dan menerjemahkan ide-ide ini. Buku-buku Wilber seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan digunakan dalam berbagai pelatihan atau kursus yang berkaitan dengan pengembangan diri dan kesadaran spiritual. Bagi mereka yang tertarik pada pengembangan diri, psikologi transpersonal, atau spiritual yang lebih dalam, karya-karya Ken Wilber menawarkan pandangan yang sangat luas dan holistik tentang potensi manusia dan pencapaian kesadaran yang lebih tinggi. Terima kasih. Tokoh selanjutnya dalam psikologi transpersonal ada Stanislav dan Christina Grof. Stanislav lahir pada tanggal 1 Juli 1931. Beliau adalah seorang psikiater Amerika. Grof adalah salah satu pengembang utama psikologi transpersonal dan penelitiannya tentang penggunaan kondisi kesadaran non-biasa untuk tujuan penyembuhan psikologis, eksplorasi diri yang mendalam, dan memperoleh pertumbuhan dan wawasan tentang jiwa manusia. Lalu, untuk Christina Grof, lahir pada tanggal 30 Desember 1941 dan meninggal pada tanggal 15 Juni 2014 di California, Amerika. Stanislav Grof mengkoordinasi dan memimpin serangkaian 30 program pendidikan eksperimental selama sebulan, serta lokakarya 5 hari dan akhir pekan. Pada tahun 1976, ia mulai mengajar, memberi kuliah, dan mengadakan lokakarya tentang berbagai topik psikologi transpersonal di Amerika Utara, Selatan, dan Tengah, juga Australia, India, dan Jepang, dan sejumlah negara Eropa lainnya. Termotivasi oleh krisis transpersonalnya sendiri, yaitu darurat spiritual, yang berbentuk aktivasi Kundalini. Ia mendirikan Spiritual Emergency Network pada tahun 1980 di Esalen Institute. Konsep darurat spiritual telah memberi manfaat bagi ratusan orang, dan Spiritual Emergency Network selama bertahun-tahun telah mengembangkan cabang-cabang filial di seluruh dunia.
Dalam The Consciousness Revolution, Stan Grof menyajikan pandangan radikal tentang kesadaran, psikoterapi, dan jiwa manusia, dengan fokus pada eksplorasinya ke dalam kondisi kesadaran yang tidak biasa. Ia menyebut kondisi kesadaran yang tidak biasa atau berubah sebagai holotropik. Kata gabungan ini secara harfiah berarti berorientasi ke arah keutuhan atau bergerak ke arah keutuhan. Pemikiran dari Stan Grof antara lain yang pertama, hakikat kesadaran dan hubungannya dengan materi. Dalam tulisan ini, Grof mengeksplorasi hakikat kesadaran dan hubungannya dengan materi. Grof menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa kesadaran dapat dalam keadaan tertentu beroperasi secara independen dari substrat materialnya dan dapat menjalankan fungsi yang jauh melampaui kapasitas otak. Yang kedua ada peta baru jiwa. Grof memperluas peta jiwa manusia yang diterima dengan menambahkan dua domain kesadaran, yakni perinatal dan transpersonal. Domain pertama dapat disebut perinatal karena hubungannya yang erat dengan trauma kelahiran biologis. Wilayah alam bawah sadar ini berisi memori tentang apa yang dialami janin dalam tahap-tahap proses kelahiran. Terbentuknya semua emosi dan sensasi fisik yang terlibat. Transpersonal, ranah psikis baru kedua Grof, menawarkan wawasan penting namun kontroversial tentang jiwa, yakni mencakup serangkaian pengalaman yang kaya di mana kesadaran melampaui batas-batas tubuh atau ego, dan keterbatasan waktu linear dan ruang tiga dimensi yang biasa. Wilayah ini menyimpan tokoh-tokoh mitologi, tema-tema, dan alam dari semua budaya dan zaman, bahkan yang tidak kita ketahui secara intelektual. Selanjutnya ada strategi eksplorasi diri. Dalam tulisan ini, Grof beralih ke strategi yang digunakan oleh para psikoterapis. Ia tampaknya percaya bahwa meskipun ada banyak metode dan strategi dalam psikoterapi, yang paling efektif adalah yang memediasi kontak antara ego sadar dan kesadaran spiritual. Teknik holotropik mengaktifkan materi bawah sadar dan membawa ke dalam kesadaran sensasi, ingatan, atau bahkan praingatan yang telah lama terpendam dengan muatan emosi yang kuat. John Rowan lahir pada 1938 adalah seorang psikolog dan psikoterapis Inggris yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang psikoterapi kelompok dan pengembangan pribadi. Meskipun bukan seorang filsuf dalam arti tradisional, pemikiran Rowan memiliki implikasi filosofis yang signifikan, terutama dalam bidang filsafat pikiran, filsafat etika, dan filsafat politik. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari pemikiran Rowan yang relevan dengan filsafat. Yang pertama adalah filsafat pikiran. Rowan percaya bahwa pikiran manusia adalah produk dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Dia berpendapat bahwa pikiran kita dipengaruhi oleh pengalaman kita, hubungan kita, dan budaya kita. Pandangan ini menentang pandangan tradisional tentang pikiran sebagai entitas yang terpisah dan otonom, dan menunjukkan bahwa pikiran adalah produk dari interaksi sosial dan budaya. Yang kedua adalah filsafat etika. Rowan percaya bahwa etika harus didasarkan pada prinsip-prinsip humanisme dan empati. Dia berpendapat bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan hormat dan kasih sayang, dan bahwa kita harus berusaha untuk memahami perspektif mereka. Pandangan ini menentang pandangan tradisional tentang etika yang didasarkan pada aturan atau prinsip-prinsip abstrak, dan menunjukkan bahwa etika harus didasarkan pada pengalaman dan hubungan manusia. Yang ketiga, filsafat politik. Rowan percaya bahwa manusia harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Dia berpendapat bahwa semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bahwa kita harus berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Pandangan ini menantang pandangan tradisional tentang politik yang didasarkan pada kekuasaan dan dominasi, dan menunjukkan bahwa politik harus didasarkan pada nilai-nilai humanisme dan keadilan. Yang keempat, psikoterapi dan pengembangan pribadi.
Rowan percaya bahwa psikoterapi dapat membantu individu untuk memahami diri mereka sendiri dan untuk mengembangkan potensi mereka. Dia berpendapat bahwa psikoterapi harus berfokus pada hubungan antara individu dan lingkungannya, dan bahwa tujuannya adalah untuk membantu individu untuk hidup lebih bermakna dan memuaskan. Pandangan ini menantang pandangan tradisional tentang psikoterapi yang berfokus pada penyembuhan penyakit mental dan menunjukkan bahwa psikoterapi dapat menjadi alat untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Meskipun bukan seorang filsuf tradisional, John Rowan memiliki pemikiran yang kaya dan kompleks yang memiliki implikasi filosofis yang signifikan. Karyanya dalam bidang psikoterapi kelompok dan pengembangan pribadi menantang pandangan tradisional tentang pikiran, etika, dan politik dan menawarkan perspektif yang unik tentang sifat keberadaan manusia.